Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan level 2, yaitu tentang materi tentang pemilikan saham tidak langsung ya. Jadi pemilikan saham tidak langsung itu nanti kita akan belajar bagaimana kalau misalkan ada dua perusahaan. Jadi dua perusahaan itu satu perusahaan sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang satu sebagai perusahaan anak. Kita lihat contohnya. Misalkan ada dua perusahaan, yaitu PT A, PT. Misalkan PT Semar, ya Semar. Ini hanya untuk mempermudah saja. Menguasai saham di PT Gareng. Maaf, tulisannya jelek ya. Nah, ini PT Semar menguasai 75% saham di PT Gareng. Nah, pada saat menguasai saham di PT Gareng itu misalkan ya, ini dimisalkan harga perolehannya pada waktu itu adalah sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Kemudian misalkan ini selama 1 tahun berjalan, kemudian PT Gareng itu memperoleh laba misalkan 500.000 rupiah. Misalkan 500.000 rupiah. Kemudian PT Semar selama tahun berjalan itu memperoleh laba 1 juta rupiah. Kemudian misalkan ada pertanyaan, berapa hak PT Semar atas laba PT Gareng? Ya, jadi di sini kan kita lihat PT Gareng itu PT Semar menguasai 75% saham PT Gareng, dan PT Gareng itu pada tahun tersebut memperoleh laba 500.000. Maka karena menguasai 75% saham dari PT Gareng, maka hak PT Semar atas PT Gareng adalah sebesar 75% dikalikan dengan labanya dari PT Gareng kali 500.000. Nah, ini sama dengan 375.000. Itu hak dari PT Semar terhadap laba PT Gareng. Nah, itu ya, itu kalau misalkan ditanya berapa hak PT Semar atas laba PT Gareng. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan berapa jumlah bagaimana jurnalnya ya. Kalau misalkan bagaimana jurnalnya, kalau misalkan metode yang dipakai adalah metode cost, maka jurnalnya tidak ada jurnal. Kenapa? Karena kalau metode cost itu apabila perusahaan anak itu memperoleh laba, maka perusahaan induk tidak perlu mencatat. Itu di metode cost ya. Tapi kalau metode equity, maka pada saat perusahaan anak itu memperoleh laba, maka di jurnal. Kalau metode equity itu di jurnal, dan jurnalnya adalah menambah jumlah investasi saham. Jadi nanti jurnalnya adalah investasi saham. Maaf ya, ini agak investasi saham pada PT Gareng pada rugi laba dalam modal PT Gareng itu sebesar 375.000. Itu kalau metodenya adalah metode equity. Jadi kalau misalkan ini metodenya equity, maka jurnal yang dibuat atas pengakuan laba dari PT Semar terhadap PT Gareng adalah investasi saham pada PT Gareng, investasi saham pada PT Gareng, kemudian pada laba rugi dalam modal PT Gareng. Sebesar berapa? Sebesar ini. Sebesar pengakuannya sebesar 375.000. Itu kalau metodenya adalah
metode equity. Tapi kalau metode cost itu apabila perusahaan anak memperoleh laba maka tidak perlu dicatat karena nanti pada akhir periode itu baru mencatat berapa kenaikan atau penurunan laba anak. Jadi pada saat anak itu memperoleh laba, metode cost tidak perlu mencatat. Itu yang mengenai pengakuan atau jurnal atas laba anak ya. Kemudian kalau misalkan lagi ada pertanyaan berapa jumlah investasi saham pada PT Gareng pada awal periode. Nah, ini kita lihat kalau ada pertanyaan berapa jumlah investasi saham pada PT Gareng pada awal periode, kita lihat PT Semar tadi pada saat menguasai PT Gareng sebesar 75%, tadi harga perolehannya adalah 5 juta. Ya, 5 juta rupiah. Ini adalah harga perolehan atau investasi awal 5 juta. Sehingga apabila ada pertanyaan berapa investasi saham pada PT Gareng awal periode metode equity, maka itu sebesar 5 juta. Bagaimana kalau metode cost? Ya sama 5 juta. Jadi karena pada saat pembelian saham itu harga perolehan adalah sebesar 5 juta. Jadi apabila menggunakan metode cost ataupun equity, jumlah investasi saham pada perusahaan anak di awal periode itu sama sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, berapa investasi saham pada PT Gareng akhir, jangan sampai salah di akhir. Kalau mencari investasi saham pada PT Gareng akhir, kita lihat metodenya. Apabila metode equity, maka pada saat mencari jumlah investasi saham akhir itu adalah sejumlah investasi awal. Jadi ini investasi awal ini ditambah dengan pengakuan laba dari PT Semar terhadap PT Gareng, berarti ditambah dengan 375.000. Itu kalau metode equity. Nah, kalau metode cost, maka apabila mencari jumlah investasi saham pada PT Gareng di akhir dengan metode cost itu jumlahnya sama sebesar 5 juta rupiah. Karena kalau metode cost itu cirinya, kalau metode cost adalah jumlah investasi saham pada PT Gareng jumlahnya tetap tidak berubah. Jadi walaupun perusahaan anak itu memperoleh laba atau mengalami kerugian itu tidak dicatat dan tidak mempengaruhi jumlah investasi saham pada PT Gareng. Ya, ini kalau misalkan laba ya. Kemudian bagaimana kalau PT Gareng itu membagi dividen ya. Sekarang di sini misalkan PT Gareng itu membagi dividen. Misalkan dividennya adalah misalkan di sini membagi dividen 300.000 misalkan. Nah, misalkan membagi dividen 300.000 dan perusahaan induk tidak membagi dividen misalkan. Ini langsung dibayar, tidak ada pengumuman. Jadi kalau misalkan perusahaan anak itu mengumumkan dividen misalkan akan dibayar misalkan tanggal 25 mengumumkan bahwa PT Gareng akan membayar dividen tanggal misalkan tanggal 30 misalkan. Nah, itu berarti ada 2 langkah ya, yaitu pengumuman dulu baru dibayar. Tapi kalau misalkan tidak ada pengumuman langsung dibayar juga boleh. Jadi misalkan PT Gareng akan membayar, misalkan langsung PT Gareng membayar dividen sebesar 300.000, berarti kan tidak perlu ada pengumuman ya, berarti langsung dibayar. Nah, apabila ada misalkan perusahaan anak atau PT Gareng itu membagi dividen sebesar 300.000 dan langsung dibayar, maka apabila metode yang dipakai adalah metode equity,
maka dicatat. Dan pencatatan dividen itu sama halnya kalau kita mencatat rugi ya. Jadi nanti zonanya kalau di situ tadi kalau laba kan investasi saham pada PT Gareng pada laba rugi dalam modal PT Gareng. Itu kalau laba. Nah, kalau rugi berarti dibalik. Jadi laba rugi dalam modal PT Gareng pada investasi saham pada PT Gareng. Nah, pengakuannya sama karena membagi atau membayar dividen sebesar 300.000, maka jumlah yang dibayar yang diakui atau misalkan ada pertanyaan berapa jumlah dividen yang diakui oleh PT Semar atas dividen yang dibayarkan oleh PT Gareng, maka dividennya adalah 75. Jadi 75% ini dikalikan dengan 300.000 ya. Jadi yang diakui bukan 300.000 tapi sebesar 75%-nya. Jadi 75% kali 300.000 itu yang diakui oleh PT Semar. Itu kalau metode cost ya. Jadi kalau metode cost adalah 75% dikalikan dengan 300.000. Nah, itu kalau yang diakui oleh PT Semar. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, berapa setelah ada dividen ya? Setelah ada dividen ada pertanyaan berapa jumlah investasi saham sekarang ya. Jadi karena kalau metode cost sama itu masih sebesar nilai awal. Tapi kalau misalkan metode equity, nah kita lihat kalau tadi kan tidak ada dividen ya, sekarang ada dividen. Berarti kita lihat kalau misalkan perusahaan anak itu memperoleh laba kemudian membagi dividen, berarti dia ada dua transaksi ya, laba dan dividen. Maka perusahaan induk itu juga mengakui dua itu, mengakui laba dan mengakui dividen. Maka apabila ada pertanyaan berapa jumlah investasi saham induk berapa jumlah investasi saham pada PT Gareng akhir dengan metode cost, kalau metode cost jumlah tetap 5 juta karena tidak berubah. Tapi kalau jumlah investasi saham pada PT Gareng di akhir dengan metode equity, maka harus ditambah atau dikurangi dengan dividen. Jadi misalkan sekarang 5 juta. Ini tadi kan 300.000 kali 75% itu kan 225 ya. Jadi untuk mencari investasi saham pada PT Gareng akhir dengan metode equity adalah 5 juta ditambah dengan pengakuan laba 75% kali 500.000, jadi 375.000, kemudian ditambah lagi dengan dikurangi ya, karena dividen berarti dikurangi dengan 225.000. Itu adalah investasi saham pada PT Gareng akhir dengan metode equity. Sedangkan yang metode cost itu jumlah tetap sebesar 5 juta. Jadi tidak terpengaruh oleh adanya laba maupun dividen. Demikian penjelasan kalau pemilikan langsung. Di sini hanya ada satu perusahaan anak dan satu perusahaan induk dan satu perusahaan anak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.